Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Paralel 2 Ekonomi Produksi yang akan mempresentasikan hasil analisis efisiensi produksi padi dengan pengaruh luas lahan dan penggunaan benih di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami dengan saya sendiri ada Grace Asianesi, ada Diva Aulia, Fatima Tantawi, Grace Alfosnia. Latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara penghasil komoditas padi. Indonesia bergantung pada sektor pertanian, di mana sektor pertanian berperan dalam pembangunan nasional. Tidak hanya sebagai penyedia pangan, namun juga menjadi penyerap tenaga kerja, sumber bahan baku industri, dan juga penyumbang PDB. Masyarakat Indonesia bergantung pada beras. Sudah banyak kita ketahui bahwa makanan pokok utama masyarakat Indonesia adalah nasi, sebesar 60% perbandingan dengan pangan hewani, sayuran, dan buah serta kacang-kacangan tingkat konsumsinya. Namun, terus terjadi penurunan hasil produksi padi di Indonesia sendiri pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan sebesar 1,55% dari 31 juta ton menjadi 30 juta ton. Maka dari itu, kami merumuskan sebuah rumusan masalah sebanyak 4. Yang pertama ada bagaimana karakteristik sosial ekonomi petani dan kondisi usaha tani padi yang meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan, penggunaan benih, serta tingkat produksi padi. Yang kedua, bagaimana tingkat penerimaan biaya dan pendapatan usaha tani padi yang diperoleh petani. Yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor produksi luas lahan dan benih terhadap produksi usaha tani. Yang keempat, bagaimana tingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi luas lahan dan benih pada usaha tani padi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi petani dan kondisi usaha tani padi yang meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan, penggunaan benih, serta tingkat produksi padi. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat penerimaan, biaya, dan pendapatan usaha tani padi. Lalu untuk menganalisis pengaruh faktor produksi luas lahan dan benih terhadap produksi usaha tani padi. Yang terakhir, untuk menganalisis tingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi luas lahan dan benih pada usaha tani padi. Selanjutnya, pada penelitian ini, lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbang bahwa wilayah Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas usaha tani padi yang cukup berkembang dan relevan dengan topik penelitian. Nah, penelitian ini pada 2020 lanjut dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada responden dengan pendekatan cross section, yaitu pengambilan data dilakukan pada suatu periode waktu tertentu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti jurnal ilmiah, internet, literatur yang relevan, serta data dari Badan Pusat Statistik sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini. Nah, metode pengambilan data seperti yang sudah saya sampaikan tadi secara purposif dengan memilih responden sesuai kriteria, yaitu yang memiliki usaha tani padi di daerah Bogor, Jawa Barat. Ada sekitar 40 petani padi dengan usaha tani padi yang mereka miliki. Lalu, metode analisis data yang kami gunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan didukung oleh model fungsi produksi yang menggunakan fungsi produksi COP12 yaitu ln sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln x1 ditambah beta 2 ln x2 dan V dikurang U. Nah, variabel yang kami gunakan ada Y yang ada independen yaitu X1 luas lahan dalam hektar. Variabel independen yang kedua X kilogram. Karakteristik responden petani kami memiliki rentang usia 30-40 tahun dengan jumlah tanggungan 5-7 orang, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, pengalaman bertani 8-10 tahun. Nah, berikut data-data produksi usaha tani padi yang dapat dilihat.
Selanjutnya ada hasil pembahasan di mana kami menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Kami menggunakan uji ekonometrika, uji statistika, dan uji ekonomi. Di mana uji ekonometrika kami menggunakan beberapa uji. Yang pertama ada uji normalitas, di mana dapat dilihat dari data tersebut, asim sin lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan sampel dengan distribusi baku atau data sampel terdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, di mana nilai toleransi kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10. Berarti model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas yang sangat kuat. Selanjutnya ada uji heteroskodastisitas menggunakan Glasser test, di mana terdapat signifikan variabel X1 berada pada nilai 0,007 yang berarti lebih kecil dari 5%. Maka terdapat indikasi ada pengaruh X terhadap nilai absolut residual. Lalu selanjutnya ada uji heteroskodastisitas atau uji White. Karena nilai N dikali R pangkat 2 lebih kecil dari nilai Chi-square, maka tidak bisa menolak H0. Berarti asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Dapat dilihat dari hasil di sini untuk fungsi produksi Cobb-Douglas dengan rumus ln Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah VI dikurangi UI didapat persamaan sebagai berikut, yaitu ln Y sama dengan 6,173 ditambah 0,372 ln X1 ditambah 0,514 ln X2. Diperoleh juga nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,1322 menunjukkan bahwa sebesar 13,22% variasi pada variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu ln luas lahan dan ln benih. Sementara itu, 86,78% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Kami juga melakukan uji F untuk uji keseluruhan model. Didapat hasil uji simultan uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 2,819 dengan signifikansi sebesar 0,0725. Karena signifikansi lebih besar dari taraf nyata 5%, maka secara simultan variabel luas lahan dan lahan benih tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Lalu selanjutnya ada uji T untuk uji variabel secara parsial. Karena nilai T hitung variabel luas lahan dan benih lebih kecil daripada T tabel, maka H0 gagal ditolak. Artinya, variabel luas lahan dan benih secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi pada taraf nyata 5%. Kemudian ada interpretasi dari hasil pembahasan. Kita memakai uji Cobb-Douglas dengan hasilnya ln Y sama dengan 6,173 ditambah 0,372 ln X1 ditambah 0,514 ln X2. Di mana variabel independen yang pertama adalah luas lahan. Interpretasinya, setiap penambahan luas lahan 1 hektar setiap penambahan luas lahan sebesar 1%, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,372%, dengan asumsi variabel lain tetap ceteris paribus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan luas lahan masih berada pada daerah rasional produksi, yaitu daerah 2, yaitu daerah di mana penambahan input masih dapat meningkatkan produksi walaupun tambahan output yang dihasilkan semakin menurun. Kemudian ada variabel independen penggunaan benih X2. Interpretasinya, setiap penambahan penggunaan benih sebesar 1%, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,514% dengan asumsi variabel lain tetap atau ceteris paribus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan benih berada pada daerah rasional produksi daerah 2, di mana penambahan penggunaan benih masih mampu meningkatkan hasil produksi. Kemudian ada analisis pendapatannya. Kita menggunakan biaya tunai dan biaya non-tunai, di mana biaya tunainya meliputi benih, yaitu 493.500 per hektar. Kemudian ada pupuk anorganik 3.397.94,2 per hektar, pestisida 142.207,5 per hektar, sewa lahan 6 juta per hektar,
TKLK atau tenaga kerja luar keluarga 362.000 per hektar. Biaya non tunai yang kami pakai yaitu biaya penyusutan alat sebesar 1.166.699,41 per hektar. Penerimaannya 102.454.165,6 per hektar. Biaya totalnya 8.022.199,2 per hektar. Rasio kos atas biaya totalnya yaitu 12,8 dan di mana ini besar dari 1, maka memberikan keuntungan secara ekonomi bagi petani. Interpretasinya, setiap Rp1 biaya tunai yang dikeluarkan, usaha tani akan memperoleh penerimaan sebesar Rp12,8. Rasio kos atas biaya tunainya sebesar 14,945, di mana ini juga besar dari 1, maka memberikan keuntungan secara ekonomi bagi petani. Interpretasinya, setiap Rp1 biaya tunai yang dikeluarkan, usaha tani akan memperoleh penerimaan sebesar Rp14,945. Boleh di next. Kemudian ada hasil pembahasan dari efisiensi ekonomi luas lahan, di mana nilai rasio NPM per BKM 3,238 besar dari 1 menunjukkan bahwa penggunaan input belum efisien karena biaya korbanan marginal lebih besar dibandingkan nilai produk marginal. Dengan demikian, penggunaan input perlu ditambah untuk mencapai efisiensi ekonomi. Penggunaan input optimal berdasarkan hasil perhitungan penggunaan input luas lahan atau X1 berada pada daerah rasional produksi daerah 2 dengan nilai input optimal sebesar 6,351 hektar, yang menunjukkan bahwa penambahan luas lahan masih dapat meningkatkan produksi padi meskipun tambahan hasil produksinya semakin menurun. Kemudian ada efisiensi ekonomi penggunaan benih X2. Nilai rasio NPM per BKM 106,77 besar dari 1 menunjukkan bahwa penggunaan input belum efisien karena biaya korbanan marginal lebih besar dibandingkan nilai produk marginal. Dengan demikian, penggunaan input perlu ditambah untuk mencapai efisiensi ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan, penggunaan input benih X2 berada pada daerah rasional produksi daerah 2 dengan nilai input optimal sebesar 2634,4 kg yang menunjukkan bahwa penggunaan benih masih belum optimal sehingga penambahannya masih berpotensi meningkatkan produksi padi. Next. Simpulkan bahwa hasil penilaian kami ini memiliki usaha tani dengan skala kecil hingga menengah karena memiliki luas lahannya sebesar 1 hingga 6 hektar. Lalu faktor produksi yang berpengaruh positif meningkatkan produksi padi adalah luas lahan dan juga penggunaan benih. Hasil analisis efisiensi menunjukkan faktor produksi luas lahan dan penggunaan bibit belum efisien karena nilai NPM per BKM-nya masih bernilai lebih dari 1. Oleh karena itu, untuk mencapai optimum diperlukan penambahan input produksi untuk meningkatkan keuntungan usaha tani. Biaya total untuk usaha tani sebesar 8.022.199,4 per hektar per musim tanam. Dengan nilai rasio kosnya itu lebih besar dari 1 atau menguntungkan dan atau profitable. Untuk mencapai efisiensi produksi, input luas lahan dan penggunaan benih perlu ditambahkan. Nilai input optimal yang diperoleh, khususnya penggunaan benih, cenderung lebih tinggi dibanding dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga implementasinya perlu disesuaikan dengan kemampuan modal, kondisi teknis, budidaya, dan praktik pertanian setempat. Rekomendasi penggunaan input optimal perlu dipertimbangkan juga dengan tambahan literatur dan disesuaikan dengan karakteristik usaha tani. Menurut Rohman, Dinar dan Ulfa, pada penelitian di tahun 2024, pertumbuhan padi dipengaruhi oleh jarak tanam dengan jarak 25 cm kali 25 cm dapat menghasilkan padi yang lebih baik. Itu saja hasil presentasi yang kami dapat sampaikan. Berikut merupakan link barcode daftar pustaka yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.